Tuhan, kiranya ya Tuhan berkaryalah dalam ibadahnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita Tuhan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Sebab oleh anugerah Tuhan kita boleh hidup. Oleh karena kasih Tuhan kita boleh menikmati hari-hari kita. Haleluya Yesus. Kami mengakuinya Tuhan, rindu akan kediaman-Mu yang kudus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Buatanmu
Sebab kami yakin dengan percaya Tuhan, ketika kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, kuasa-Mu turun bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Dan kami terberkati ya Tuhan oleh ibadah siang hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat datang semua teman-teman Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita berikan salam kiri kanan. Kita katakan Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita muliakan nama Dia. Suara
Tuhan Yesus Maha Kuasa dan Maha Mulia. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus Maha Mulia. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Maha Kuasa. Tak pernah
kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Sesungguhnya tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, lebih besar dari segala-galanya Tuhan, lebih besar dari segala persoalan masalah yang kami miliki Tuhan. Engkau besar dari segala-galanya Tuhan. Selalu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Ikrarkan hidup. Makanya katakan kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman katakan kepada Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Kau besar Tuhan, menolong kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Selalu terlebih besar. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kita katakan sungguh Allah yang dahsyat. Kami mau menyembah Tuhan selalu. Kami ingin selalu hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya berbicaralah bagi kami semua. Kami siap dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Tuhan dikuatkan kembali. Kami siap menerima nasihat firman Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang berkemenangan. Kami percaya firman Tuhan yang menyembuhkan kami. Sakit penyakit kami hari ini juga akan disembuhkan Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami percaya kami akan mendapat kelegaan. Semua derita-derita kami ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Berbicara bagi kami semua, kuasa Roh Kudus menolong kami. Hikmat Tuhan ada pada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan duduk, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya
keadaan kita semua dalam keadaan baik dan sehat, sebab memang Tuhan baik bagi kita semua. Haleluya. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita dari hari ke hari sungguh ajaib dan besar. Semua yang tidak kita minta, yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan kasih buat kita. Sungguh ajaib, sungguh besar Tuhan kita itu sesungguhnya. Amin. Itu sebabnya mari kita terus beribadah kepada Tuhan. Mari terus kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan secara khusus dari kehidupan sebuah keluarga orang percaya. Mereka adalah keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang hidup benar seturut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan mencatat tidak bercacat. Dan di sini kita melihat bagaimana keluarga ini mengalami mujizat Tuhan. Siapa nama keluarga tersebut? Mereka adalah Imam, Zakaria, dan Elizabeth istrinya. Dari keluarga ini lahir seorang nabi Tuhan yang besar. Bernama siapa? Nggak ada yang tahu? Yohanes Pembaptis. Ya. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dialah seorang nabi Tuhan yang bertugas, dikatakan bertugas melayani Tuhan. Dengan apa? Dialah yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Dan Yohanes Pembaptislah yang membaptis Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat melalui Yohanes Pembaptis banyak orang yang bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, saudara, kisah keluarga Imam Zakaria ya dikatakan cukup menginspirasi banyak orang. Kisah ini menarik dan perlu kita simak. Bukan saja karena memang kisah ini populer, tapi juga memang lewat kisah ini kita dapat meneladani mereka. Ya. Kita tahu bahwa lewat keluarga ini mereka memperanakan Yohanes Pembaptis saat mereka sudah dalam keadaan tua. Dan itu adalah kejadian yang sangat ajaib. Nah, di balik kisah ajaib kelahiran tentang Yohanes Pembaptis ini, kita dapat belajar bagaimana latar belakang sampai keluarga ini bisa dipercaya Tuhan untuk memiliki seorang anak yang menjadi nabi besar yang mempersiapkan jalan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kisah ini terjadi dan apa saja yang dapat kita pelajari dari keluarga Imam Zakaria ini. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama. Saya tidak tampilkan di PPT, saudara bisa membuka Alkitab masing-masing, handphone masing-masing. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-25. Kita akan membaca pergantian ayat firman Tuhan ini, karena ayat firman Tuhan ini cukup panjang. Saya akan membacanya mulai dari ayat 5. Saudara baca ayat yang ke-6, demikian terus sampai dengan ayat yang ke-25. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-25. Apakah semua sudah dapat? Amin. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan dan tidak cacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu berada di rombongannya, Zakaria melakukan tugas imam. Ayat 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.
Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana kalau aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan datang kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia telah bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri karenanya. Mari kita baca bersama. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia benar menghapuskan aibku di depan orang." Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apakah saudara cukup mengerti jalur cerita dari bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Mengerti ya? Amin. Saudara, hidup orang percaya adalah kehidupan yang memiliki tujuan. Kita tidak sekedar menumpang lewat di dunia ini. Ya, hidup, mati lalu selesai. Tetapi surga adalah tujuan kita. Amin. Di sanalah kita akan hidup untuk selama-lamanya. Rasul Paulus bilang begini, hidup kita ini seperti sedang dalam perlombaan, dan kita semua sedang berjuang untuk meraih piala atau mahkota kehidupan itu kelak. Dia menulis dalam 1 Korintus 14:9 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-26, dia bilang begini, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Amin, saudara. Sebagai peserta perlombaan iman atau perlombaan rohani, kita harus tahu arah perjalanan hidup kita ini, yaitu hidup kita harus difokuskan pada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kita harus dapat menguasai diri kita, dikatakan dalam segala hal. Ya, sebab yang kita kejar bukan sesuatu yang fana, tetapi sesuatu yang abadi. Tujuan hidup kita, tujuan orang hidup orang benar jelas, yaitu menuju kepada surga. Ya, untuk itu artinya ya kita harus melangkah di dalam kehendak Tuhan agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Ya, tentunya dengan melatih diri kita beribadah. Ya, itu salah satu cara yang paling benar di hadapan Tuhan. Kita melakukannya, melakukan firman Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita juga harus punya penyangkalan diri. Ya, lalu dikatakan kita harus punya persembahan.
kita juga harus punya kesetiaan kepada Tuhan. Dan kemenangan kita setiap hari atas dosa, itulah yang akan menjadikan kita menjadi pemenang-pemenang, supaya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan kelak. Amin, saudara. Nah, bagaimana hidup orang percaya berkemenangan seperti yang dialami oleh keluarga Imam Zakaria yang kita baca tadi? Ada poin-poin penting ya yang dapat kita petik dari bacaan firman Tuhan tadi. Dan saudara, setidaknya saya mencatat ada 6 poin penting yang akan kita bahas pada hari ini. Dan mari kita merefleksikannya untuk kita masing-masing, supaya kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Poin apa yang pertama? Kita akan lihat. Ya, kita baca dulu bersama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3. Hidup benar di hadapan Allah. Haleluya. Ayat yang ke-6 tadi ditulis begini. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah syarat mutlak untuk setiap kita orang percaya. Katakan amin. Kalau kita ngaku anak Tuhan, sudah seharusnya hidup kita adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan, yaitu menurut segala perintah Tuhan, mengikuti ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Buang segala dosa, buang segala kejahatan kita, dan mari kita hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita telah ditebus dari dosa. Kehidupan lama kita sudah mati dan sudah berlalu, dan sekarang kita memiliki hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita harus dapat memisahkan diri kita dari dosa. Ya, sebab hidup orang percaya tidak sama oleh dunia ini, tetapi kita harus ya dikatakan tidak serupa dengan dunia. Amin. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak Tuhan tidak bisa menjadi serupa dengan dunia yang dikuasai oleh dosa. Hidup orang dunia dikuasai dengan keinginan daging mereka, tetapi hidup orang percaya dituntun oleh Roh. Amin. Galatia 5 ayat yang ke-16 berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara tahu apa keinginan daging? Di Galatia 5 ayat 19-21 berkata, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, itulah keinginan-keinginan daging. Itu sebabnya dikatakan, diperingatkan supaya kita jangan hidup demikian, melakukan hal-hal yang demikian. Saudara, bukankah dunia ini akrab dengan keinginan-keinginan daging tersebut? Setiap hari kita menyaksikan bagaimana dosa mencengkram dunia ini. Dosa menyeret banyak orang kepada kebinasaan. Bahkan orang tidak canggung lagi untuk berbuat dosa. Dosa dijadikan sebagai sebuah gaya hidup. Sampai-sampai jika kita tidak mengikuti gaya hidup mereka berbuat dosa, malah kita yang disingkirkan, kita yang dikucilkan, kita nggak ditemanin, bahkan kita mungkin dibuang. Demikianlah kehidupan dunia yang syarat dengan dosa, yang membawa manusia kepada kebinasaan. Tetapi hidup kita orang percaya dikatakan harus berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup benar, menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Amin, saudara. Kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, yang mengendalikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan menuruti kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya juga mengakui memang tidak mudah untuk hidup benar, tidak gampang untuk hidup kudus, apalagi kita hidup di tengah-tengah orang berdosa yang mengelilingi kehidupan kita setiap hari. Pasti ada salib yang harus kita pikul, ada harga yang harus kita bayar. Tetapi saudara, jika saudara mau berjuang
untuk itu, tentunya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita melakukannya. Amin. Zakaria dan Elisabet, mereka juga hidup bukan di zaman di mana kehidupan orang-orang di sekitar mereka adalah orang-orang baik atau orang-orang kudus. Fakta yang mencatat di zaman mereka ada banyak imam-imam, ada banyak orang-orang Yahudi hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, hidup dalam segala kejahatannya. Tetapi Imam Zakaria dan Elisabet, mereka berketetapan untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan tidak mengikuti orang-orang berdosa. Saudara, demikian juga seharusnya kita semua orang percaya hidup. Kita harusnya hidup benar, tidak bercacat. Kita harus seturut segala perintah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Standar kita tinggi sebagai orang percaya. Kita tidak disuruh mengikuti cara hidup nabi kita. Bukan. Karena setiap nabi pasti ada dosanya. Alkitab mencatat dengan jelas, ya, nabi siapapun, ya, imam siapapun yang ada di Alkitab, pasti mereka ada dosanya, ada perbuatan-perbuatan kejahatannya. Tetapi dikatakan standar hidup orang benar adalah Bapa kita di surga. Ya, kita harus sempurna seperti Bapa kita di surga. Sekali lagi, saya percaya dan memang tidak mudah untuk hidup kudus, untuk hidup benar. Tetapi saudara, kita harus berjuang untuk melakukannya. Amin. Kita sebagai orang percaya hidup harus benar di hadapan Tuhan. Benar menuruti segala perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Inilah gaya hidup dari Imam Zakaria dan istrinya. Ya, hidup benar di hadapan Allah. Dan kita pun sebagai orang percaya harus mengikuti hal yang demikian. Yang kedua, berani dan kuat menghadapi masalah. Mari kita katakan dulu, berani dan kuat menghadapi masalah. Saya bacakan di ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, kita suka berpikir begini, ya, pemikiran kita suka begini. Kalau kita ikut Tuhan, kalau kita rajin ibadah, kalau kita rajin melayani Tuhan, harusnya hidup kita itu diberkati Tuhan. Harusnya hidup kita itu baik-baik saja. Harusnya hidup saya itu tidak ada masalah. Harusnya saya tidak sakit. Harusnya hidup saya berjalan mulus. Harusnya hidup saya bahagia selalu. Tapi benarkah demikian? Apakah firman Tuhan berkata demikian? Saya pastikan ayat yang mengatakan demikian di dalam Alkitab tidak ada. Ya, sebab itu hanya apa? Iklan Bapak Pendeta. Ya, supaya jemaatnya senang, supaya jemaatnya apa? Bahagia. Perhatikan kehidupan keluarga Imam Zakaria ini. Walau mereka hidup benar, dikatakan tadi mereka seturut firman Tuhan, namun dikatakan mereka tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari pergumulan. Bahkan bisa dibilang pergumulan yang mereka hadapi sangat berat. Sebab di tengah kesalehan hidup mereka, malahan mereka tidak dikaruniai anak. Di zaman ini, ya, dalam zaman kita hidup sekarang ini, banyak keluarga-keluarga yang memang sengaja tidak punya anak, tidak mau punya anak. Bukan karena istrinya mandul, tapi mereka memang sengaja tidak mau punya anak. Apalagi di Korea ini, ya, dengan alasan-alasan nggak mau, disibukkan, ya, nanti takut anaknya merepotkan dia dan sebagainya. Ya, jadi ada keluarga yang tidak punya anak, tetangga, saudara, itu dia mempersoalkan. Ya, betul ya, nggak masalah. Tetapi di zaman itu
Ada keluarga yang tidak punya anak, tetangga-tetangga mulai gosip. Lihat itu, ada imam yang melayani Tuhan, tetapi mereka kena kutuk Tuhan. Bukankah ini sebuah aib? Orang yang melayani Tuhan, tapi keluarganya tidak diberkati dengan anak. Ada gosip-gosip, ya, sehingga ini menjadi beban yang berat bagi kehidupan keluarga itu. Saudara, inilah yang menjadi beban berat dalam keluarga Zakaria yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sementara mereka sebenarnya adalah orang benar, tetapi mereka diperhadapkan dengan sebuah pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya, jika kita ada di posisi Zakaria, apa yang mau kita bilang sama Tuhan? Masih tetapkah kita bersyukur kepada Tuhan? Atau malahan kita bersungut-sungut mulai mempersalahkan Tuhan? Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus menghadapi masalah ini? Saya sudah melayanimu, saya mengikutmu, tapi kenapa saya harus diperhadapkan dengan persoalan ini? Kenapa jadi begini Tuhan? Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Saudara lihat di situ dikatakan begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan apa? Mengikut aku. Saudara, penyangkalan diri, memikul salib, bukankah itu berbicara tentang penderitaan? Jadi ketika kita ikut Tuhan, justru kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah. Ada persoalan pasti, kita harus melewati ujian, ada cobaan hidup, pergumulan yang harus kita lalui. Tetapi sebagai orang percaya dari semua itu, kita akan melihat penyertaan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Amin. Itu sebabnya saudara, jika kita sedang mengalami masalah dalam hidup ini, jangan cepat kecewa kepada Tuhan, lalu pergi meninggalkan Tuhan. Justru seharusnya semakin ada masalah, semakin harusnya kita dekat kepada Tuhan. Semakin banyak pergumulan, semakin berat salib yang kita pikul, harusnya semakin beriman kita kepada Tuhan. Harusnya semakin tekun kita berdoa kepada Tuhan untuk menantikan pertolongan Tuhan bagi kita atas semua masalah yang sedang kita hadapi. Dan ketika kita menang dari pergumulan itu, disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan yang ajaib itu. Ya, kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ayub setelah ia menang dari pergumulan berat atas masalah kehidupannya, dia berkata begini, dahulu dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Demikianlah kesaksian kita setelah kita menang, ditolong atas masalah-masalah kita. Amin saudara. Ya, orang yang ditolong Tuhan, mereka akan dapat melihat Tuhan, mereka akan dapat memandang Tuhan. Itu sebabnya jangan takut kalau kita harus menghadapi masalah, tetapi berani dan kuatlah menghadapinya, karena di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja menolong kita dalam segala masalah kita. Amin. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saudara bisa mencatat ayat ini. Ya, ketika saudara menghadapi setiap masalah pencobaan yang harus kita hadapi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Amin. Jadi saudara jangan takut ketika kita harus menghadapi masalah. Sebab Tuhan katakan, ya, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Amin. Dan percayalah Tuhan,
dikatakan akan memberi kita jalan keluar sehingga kita akan dapat menang dalam segala masalah dan pencobaan yang kita hadapi. Haleluya. Itu sebabnya sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan, kita harus berani, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Jangan jadi orang yang cengeng, Kristen cengeng, yang kalau ada masalah langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi mari, ya, setiap ada masalah, setiap ada persoalan, pergumulan yang sulit sekalipun, kita berpikir positif. Wah, ini pasti Tuhan mau memberkati saya. Amin. Pasti Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar bagi saya. Itu sebabnya ketika hati kita bersemangat menghadapi setiap masalah yang kita hadapi, saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan menyatakan pertolongan yang ajaib bagi kita semua. Amin. Haleluya. Yang ketiga, poin apa yang kita dapat dari keluarga ini? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setia melayani Tuhan. Amin. Ayat ke-8 berkata begini. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Haleluya. Melayani Tuhan adalah panggilan untuk kita semua orang percaya. Melayani Tuhan bukan pilihan. Saya mau melayani Tuhan. Enggak. Bukan. Tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita sebagai murid-murid Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah melayani kita, maka kita pun wajib untuk melayani Tuhan. Saudara harus pikirkan ini. Saya harus melayani Tuhan karena Tuhan lebih dulu telah melayani saya. Kita harus melayani Tuhan dengan setia. Apapun situasinya. Dalam keadaan suka, dalam keadaan mungkin duka, kita harus setia melayani Tuhan. Walau punya masalah, Zakaria tetap setia melayani Tuhan. Dengan menanggung beban hidup yang berat, tetapi itu tidak menyurutkan semangat Zakaria untuk melayani Tuhan. Dikatakan dia tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan sebagai imam. Zakaria tidak mengurung diri di rumah. Dia tidak protes kepada Tuhan. Tuhan, aku kan sudah melayanimu. Kok aku tidak ditolong? Kok aku dibiarkan? Aku dipermalukan? Aku diomong-omongin sama tetanggaku? Tuhan, mana kuasamu? Kenapa Tuhan tidak sanggup kasih kami anak? Lalu ia menangis dan ngambek, lalu berhenti untuk melayani Tuhan. Tidak, saudara. Zakaria tidak melakukan itu. Tetapi di tengah segala penderitaan hidupnya yang berat itu, di dalam kepahitan hidupnya, ia tidak mempersalahkan Tuhan, namun tetap menyerahkan segala sesuatunya di dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga meskipun dia berbeban berat, tapi ia tetap sanggup untuk melayani Tuhan dengan setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Berapa banyak di antara kita yang dapat bersikap seperti Zakaria? Dalam segala beban kehidupan, masalah pergumulan kehidupan kita, masih sanggupkah kita setia melayani Tuhan? Banyak orang mau melayani Tuhan hanya ketika keadaannya lagi baik-baik saja. Tapi saat ia sedang dilanda masalah, lalu ia berhenti melayani Tuhan. Aduh, maaf Pak Pendeta, saya lagi banyak masalah. Hari ini saya nggak mood. Hari ini saya lagi sakit. Hari ini pikiran saya lagi kacau. Itu sebabnya saya hari ini off dulu pelayanan. Saya nggak bisa ikut pelayanan. Tapi saudara, dari Zakaria ini kita belajar arti sebuah kesetiaan. Kita belajar tentang arti pengharapan, iman dan kasih kepada Tuhan yang sungguh tidak dipengaruhi oleh situasi yang menyesatkan dan bahkan menyakitkan sekalipun.
Walau sepertinya jika dilihat dari keadaannya, tidak mungkin lagi Zakaria ditolong Tuhan. Mengingat dikatakan Zakaria dan istrinya sudah tua, sudah berumur, kata firman Tuhan. Dan pastinya harapan punya anak sudah habis. Namun Zakaria, dia tetap setia melayani Tuhan. Ia tidak menjadi lemah iman. Dia tidak marah kepada Tuhan. Sebaliknya, ia tetap setia melakukan tugas pelayanannya kepada Tuhan dengan benar, dengan setia. Amin, saudara. Saudara, demikian seharusnya sebagai orang benar kita juga menunjukkan kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Walau kita sedang beban berat, walau mungkin hidup kita sedang banyak masalah, walau mungkin keadaan ekonomi kita sedang hancur-hancuran, sekalipun apa yang kita harapkan belum atau tidak dikabulkan Tuhan pada saat ini, tetapi mari kita belajar untuk dapat setia kepada Tuhan di dalam segala situasi. Meski seolah tidak ada pertolongan dan tidak ada hal yang baik yang kita lihat, namun kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin. Saya percaya jika kita mau dan ingin melakukannya, saudara, Tuhan akan menolong kita. Dan saudara akan melihat bagaimana mujizat Tuhan yang besar itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nabi Habakuk di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 berkata begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Demikianlah seharusnya kesetiaan kita melayani Tuhan. Bukan karena upah yang kita dapat, tetapi kita melayani Tuhan karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi dan mencintai kita. Amin, saudara. Haleluya. Yang keempat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdoa dan percayalah akan kuasa doa. Haleluya. Ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Doa Zakaria didengar dan akhirnya dikabulkan Tuhan. Setelah bertahun-tahun Zakaria dan istrinya berdoa, walau sepertinya Tuhan tidak mendengar permohonan doa mereka sepanjang waktu itu, tetapi yang luar biasa dari keluarga ini, mereka tidak berhenti berdoa. Walau Tuhan sepertinya tidak kunjung memberi jawab atas doa mereka, atas persoalan pergumulan mereka, tetapi mereka tetap setia untuk berdoa. Sampai pada akhirnya Tuhan menjawab doa keluarga ini. Sudah tua, sudah kehilangan harapan untuk punya anak. Lalu untuk apa berdoa? Mungkin itu yang menjadi alasan kita untuk tidak berdoa, untuk berhenti berdoa. Tetapi tidak demikian dengan keluarga ini. Mereka tetap berdoa. Saudara, banyak orang berhenti berdoa ketika ia sudah kehilangan pengharapan. Tetapi saudara, dari keluarga ini kita dapat belajar bahwa jangan berhenti berdoa walau terkadang kita melihat harapan itu sudah hilang. Sebab doa itu bukan hal yang sia-sia, tetapi doa sungguh besar kuasanya bagi kita. Amin, saudara. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita dapat mengutarakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Dengan berdoa maka kita mencari jawaban dalam setiap persoalan dan masalah kita. Dengan berdoa kita di situ akan menumbuhkan pengalaman rohani kita dengan Tuhan, sehingga membuat kita akan menjadi semakin intim dengan Tuhan. Dengan berdoa kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk kita, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya atas kita. Itu sebabnya saudara, orang percaya harus berdoa.
Orang percaya harus punya jam doa. Ya, sebab kalau tidak, bagaimana kita dapat berhubungan dengan Tuhan? Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling apa? Mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin, saudara. Itu sebabnya gereja kita dibangun dengan doa. Ya, sudah 22 tahun gereja ini, setiap hari kita berdoa. Kita berdoa, ya, dan kita melihat ada banyak kuasa-kuasa doa yang dinyatakan atas kehidupan kita dan juga gereja ini. Ibu Alan sering bersaksi, ya, bagaimana awal-awal perintisan gereja ini, ya, ada kekurangan makanan, kekurangan beras, ya, tidak ada makanan, sementara ada banyak orang yang menumpang tinggal di shelter, ya, kita harus memberi mereka makan. Tapi lewat doa-doa yang kita naikkan, di situ Tuhan menyatakan pertolongannya. Ada hal-hal yang ajaib dinyatakan. Ada orang-orang yang mengantar beras, ada orang-orang yang mengantar makanan yang padahal kita tidak kenal. Tetapi itulah kuasa doa. Ya, orang yang berdoa dia punya pengharapan dan dia akan melihat besarnya kuasa doa itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sungguh, ya, itu sebabnya kita atau gereja ini tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Karena setiap hari kita melihat banyak pertolongan Tuhan yang dinyatakan atas doa-doa kita. Sepanjang masa pandemi yang lalu, ya, bagaimana Tuhan sungguh luar biasa memelihara gereja Tuhan di tempat ini. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin, tapi di situ bisa kita lihat bagaimana Tuhan memelihara, memberkati gereja ini. Itu sebabnya gereja ini masih tetap dapat berdiri sampai hari ini, semua karena ada orang-orang yang berdoa. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya, ya, saya mengajak saudara semua, mari bersama kita berdoa. Mari bersama kita saling mendoakan. Dikatakan karena, ya, lewat kita berdoa saling mendoakan, ada kuasa yang besar yang Tuhan akan nyatakan bagi kita semua. Haleluya. Mari jangan berhenti berdoa. Mari kita justru memperkuat jam-jam doa kita. Saling mendoakan, saling menguatkan di dalam doa-doa kita. Apalagi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang paling enak. Ya, sebenarnya kita harus bersyukur hidup kita sekarang ini. Dulu orang berdoa, berkumpul harus di gereja. Mereka datang tiap hari, ya. Kalau saudara lihat yang ada gereja-gereja yang ada di desa, jemaat-jemaatnya nggak bukan orang-orang dekat. Mereka datang ke gereja untuk berdoa, ada yang jalan 2 jam, 3 jam, pagi-pagi hanya untuk berdoa. Tapi Tuhan sekarang sangat-sangat memanjakan kita. Saudara tinggal buka Zoom, saudara bisa bersama-sama berdoa. Amin. Manfaatkan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, ada fasilitas-fasilitas yang Tuhan kasih buat kita. Ya, terlalu baik Tuhan bagi kita. Ya, itu sebabnya kita harus memanfaatkan kebaikan Tuhan ini. Haleluya. Yang berikutnya adalah, ya, yang kelima, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada firman Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, firman Tuhan itu iya dan pasti. Jangan pernah suka meragukan firman Tuhan, apalagi sampai tidak percaya kepada firman Tuhan. Jika engkau ingin melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita, maka kita harus percaya kepada firman Tuhan. Amin. Sangat disayangkan, Zakaria, walau ia adalah seorang imam, seorang pelayan Tuhan, dan ia seorang yang setia beribadah kepada Tuhan, namun ia meragukan firman Tuhan. Bertahun-tahun, mungkin sedari muda, sejak awal-awal pernikahannya, ia berdoa kepada Tuhan. Sampai dia tua, ia berdoa meminta anak kepada Tuhan. Tapi sayang, waktu giliran firman Tuhan datang kepadanya untuk menjawab pergumulan hidupnya, malahan dia meragukan firman Tuhan itu.
Berita indah dari malaikat itu justru membuat Zakaria bimbang dan ragu-ragu. Karena memang faktanya ia dan istrinya sudah tua. Mulai logikanya bermain. Mana bisa lagi kami punya anak? Tidak mungkin, mana bisa? Dan ia pun mulai meragukan firman. Walau di gereja mungkin dia suka bernyanyi. Ya bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya tersedia bagiku. Mungkin dia suka nyanyi itu setiap hari. Tetapi begitu firman Tuhan datang kepadanya, dia ragu. Ya, dia meragukan kuasa firman Tuhan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kapan kita mulai ragu akan kuasa firman Tuhan? Kapan? Sudah lama. Ketika kita melihat keadaan kita. Saat kita menganggap masalah kita lebih besar dari firman Tuhan. Dan ini sering terjadi ketika kita diperhadapkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun ketika kita melihat kepada keadaan kita, fakta dan masalah yang kita hadapi, maka akhirnya kita mulai ragu akan kekuatan kuasa firman Tuhan. Betul ini? Sebagai contoh yang mungkin sering kita alami, ya, mengenai persembahan persepuluhan saja. Firman Tuhan berkata orang-orang yang membayar persembahan persepuluhannya akan diberkati Tuhan. Tetapi mulai kita berpikir, mulai kita meragukan firman Tuhan ini saat kita mungkin menerima gaji kita yang kita pikir kurang banyak, lalu kita mulai ragu-ragu akan firman Tuhan itu. Masa iya Tuhan, kalau saya bayar perpuluhan terus saya nanti akan dicukupkan? Bukankah nanti saya malah kekurangan? Mulai timbul banyak kekhawatiran, ada ketakutan di benak kita, dan akhirnya kita mulai menolak untuk percaya kepada firman Tuhan. Apalagi contohnya? Mungkin firman Tuhan berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tapi berapa banyak kita yang percaya akan firman Tuhan ini? Betul ya? Saat dalam keadaan-keadaan ekonomi yang sulit, lalu kita diperhadapkan ya dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tetapi kita konsekuensinya harus meninggalkan ibadah kita. Tetapi kita lagi butuh untuk bayar ini, bayar itu dan sebagainya. Tapi ada tawaran. Kamu ada pekerjaan di sini gaji sekian, ya. Tapi kita harus meninggalkan ibadah kita harus meninggalkan persekutuan kita sesama orang percaya, ya. Lalu mulai timbul keraguan kita kepada firman Tuhan. Apa iya firman Tuhan itu benar? Ya. Apa benar saya harus mengutamakan Tuhan, mencari dulu kerajaan Allah, maka saya akan segalanya akan ditambahkan kepada saya? Bukankah ini kesempatan yang paling baik bagi saya untuk mengambil pekerjaan ini supaya nanti segala kebutuhan keluarga saya tercukupi? Dan banyak orang yang mulai meragukan firman Tuhan ini. Kapan lagi kita mulai meragukan firman Tuhan? Mungkin ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni musuh-musuh kita. Betul ya? Ada orang yang jahat kepada kita, Tuhan suruh kita mengampuni mereka. Ada orang menampar pipi kanan kita, suruh lagi kasih pipi kiri kita. Tapi apa kita berani melakukan firman Tuhan ini? Meskipun kita berkata amin waktu kita membaca firman Tuhan ini. Saat kita diperhadapkan dengan orang-orang yang jahat kepada kita, apakah kita bisa mampu mengampuni mereka, mengasihi mereka? Logika kita bermain, kita mulai berpikir, dan kita akhirnya kehilangan kepercayaan kepada firman Tuhan. Masa Tuhan? Apa iya Tuhan? Mungkinkah Tuhan? Ya, ada keraguan-raguan terhadap firman Tuhan. Satu sisi dengan mulut kita berkata kita percaya firman Tuhan, tetapi pada prakteknya kita tidak percaya kepada firman. Saudara,
Apakah saudara juga suka berlaku demikian? Terhadap janji-janji firman Tuhan kita sering ragu dan mempertanyakannya dalam hati kita. Apa benar hal itu akan terjadi? Masa iya aku layak untuk menerima janji Tuhan itu? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul dalam hati kita saat firman Tuhan diperdengarkan kepada kita. Dan hal itu terjadi karena begitu besar dan takutnya kita kepada masalah yang menghimpit kehidupan kita, sehingga firman Tuhan tidak dapat bertumbuh di dalam hati kita. Logika kita bermain, pikiran kita dipenuhi rasa ketakutan dan kekhawatiran yang besar, sehingga kita menjadikan firman Tuhan menjadi kecil. Dan bila ini terjadi, maka kita sendiri yang akan rugi. Sebab orang-orang yang ragu-ragu, mereka tidak akan menerima janji Tuhan. Amin. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 berkata begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Untuk dapat meraih dan mempercayai janji Tuhan, setiap kita mendengar firman Tuhan, kita harus percaya bahwa yang kita dengar adalah bukan kata-kata manusia. Kita tidak mendengar janji dari manusia, tetapi janji yang kita dengar adalah janji yang diberikan oleh Tuhan semesta alam. Tuhan pencipta dunia ini dan segala isinya. Oleh firman-Nya lah dunia ini dibentuk dan diciptakan. Oleh firman-Nya lah semua dapat terjadi. Oleh firman-Nya lah semua dapat diubahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh firman-Nya mujizat itu terjadi. Amin. Satu hal yang harus kita ingat, janji-janji dari manusia mempunyai kelemahan, tidak sempurna, seringkali gagal manusia dalam berjanji. Tetapi berbeda dengan janji Tuhan. Janji Tuhan punya kepastian yang kokoh. Janji Tuhan iya dan amin, dan tidak dapat diubahkan. Haleluya. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, maka Tuhan juga memberikan jaminan bahwa firman-Nya akan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada umat-Nya yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Sebab Tuhan setia menepati setiap janji-Nya. Janji-Nya adalah janji yang sempurna. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pegang teguh setiap firman yang engkau dengar. Karena cepat atau lambat semuanya akan digenapi dalam kehidupan engkau. Jangan biarkan pikiran, jangan biarkan logika kita bermain dan akhirnya menjadikan kita menolak untuk percaya akan kuasa firman Tuhan. Tetapi biarlah kita lebih mempercayai kuasa firman Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yang terakhir, ya, apa yang kita dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan penolong sejati atas segala persoalan kita. Haleluya. Ayat yang ke-25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Suatu pujian untuk Tuhan datang dari seorang ibu mandul yang telah kehilangan harapan atas pergumulan hidup yang ia hadapi bertahun-tahun lamanya. Sebenarnya Elisabeth dan juga Imam Zakaria adalah orang yang benar dalam pandangan Tuhan. Tadi kita baca ayat yang ke-6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi kita lihat di sini bagaimana dunia memandang keluarga ini justru sebaliknya. Mereka diadili dunia sebagai orang yang berdosa, sebagai keluarga yang kena aib, yang sedang dikutuk Tuhan. Pertanyaannya begini, saudara. Kalau Elisabeth mandul, lalu lantas apakah dia yang salah? Sebab yang berkuasa menjadikan manusia tentu Tuhan, bukan manusia. Lalu mengapa Elisabeth diadili dan dianggap berbuat aib? Tetapi
Itulah faktanya. Dunia akan selalu menghakimi kita. Waktu engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau tidak akan terlepas dari penghakiman dunia ini. Mereka akan terus mengadili kita. Nah, lalu bagaimana jika kita ada pada posisi Elisabet? Kepada siapa kita mencari pertolongan? Sebagai manusia, mereka tidak memiliki cara untuk menghapus aib tersebut, kecuali hanya berdoa memohon belas kasih Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka sampai akhirnya Tuhan menolong keluarga ini. Tuhan pun berkenan kepada keluarga ini dan menetapkan Elisabet menjadi ibu dari seorang nabi besar. Dan sungguh ini jauh dari apa yang keluarga ini bayangkan sebelumnya. Mungkin tadinya mereka hanya minta kepada Tuhan, ya kasih anak yang biasa-biasa aja. Mungkin itu yang mereka minta. Tapi sungguh luar biasa. Tuhan memberi lebih daripada apa yang mereka pinta kepada Tuhan. Amin. Tuhan mempercayakan anugerah yang begitu besar kepada keluarga ini untuk mematahkan segala pandangan penilaian dunia yang tidak adil tersebut. Saudara, Tuhan bekerja menurut waktunya. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka Ia mampu menyatakan rencananya yang besar itu jauh daripada apa yang bisa dipikirkan. Dan itulah Tuhan kita. Pertolongannya selalu pasti dan datang di waktu yang tepat. Mungkin kita bertanya, dari mana pertolongan kita? Dari Tuhan yang kita percayai. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata gini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan kita yang besar, pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan kita, Dia pasti sanggup menolong kita. Apapun masalah, apapun persoalan hidup yang kita hadapi. Oleh karena itu percayalah selalu kepada Tuhan. Minta tolonglah selalu kepada Tuhan. Karena jika kita percaya dan mengandalkan manusia, kita pasti akan kecewa. Tetapi bila kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti akan ditolong Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi siapa kita yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan, maka kita akan ditolong Tuhan. Firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara, mari percayakan kepada Tuhan kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolong kita atas segala masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan yang kita hadapi. Haleluya. Sebagai aplikasi dari firman Tuhan ini, ya, kepada kehidupan kita. Jika saudara mau hidup saudara dan hidup keluarga saudara diberkati Tuhan dan berkemenangan dalam menerima janji Tuhan, mari kita belajar dari kisah kehidupan keluarga Imam Zakaria ini. Hiduplah sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Hiduplah menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Memang hidup kita tidak lepas dari masalah. Hidup benar dan berkenan bagi Tuhan bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah dalam hidup ini.
Tetapi jangan takut menghadapi masalah. Justru ada masalah, kita malah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tambah setia melayani Tuhan. Kita berdoa dan percaya kuasa Tuhan besar bagi kita. Kita membaca firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Dan kita tidak meragukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita yakin pertolongan kita akan datang dari Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Ya, sebagai penutup dan mari kita renungkan ya di terakhir poin-poin firman Tuhan pada hari ini. Hidup benar di hadapan Allah. Inilah cara Imam Zakaria atau keluarga Zakaria hidup berkemenangan. Hidup benar di hadapan Allah. Ini bukan pilihan, tetapi ini keharusan kita. Haleluya. Kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita harus tidak sama dengan dunia ini. Dimanapun saudara berada, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah dengan tidak bercacat. Lakukanlah perintah Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Lalu yang kedua, berani, kuatlah menghadapi masalah. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Ada masalah, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah. Tetapi berani, kuat, percayalah. Justru dalam menghadapi masalah itu, kita akan diberkati Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Yang ketiga, setialah melayani Tuhan. Ya, kita harus menunjukkan kesetiaan kita sebagaimana Tuhan juga telah menyatakan kesetiaannya. Sampai di atas kayu salib dia setia memberikan pelayanannya untuk kita. Itu sebabnya kita pun harus setia melayani Tuhan. Apapun persoalan kita, masalah kita, jangan justru itu membuat kita meninggalkan pelayanan kita kepada Tuhan. Justru menghadapi masalah seperti Imam Zakaria ini, tambah setia melayani Tuhan. Lalu mari saudara berdoa. Berdoa ini penting. Kalau saudara mengaku-ngaku sebagai orang percaya, tapi kita tidak berdoa, ini perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Orang yang tidak berdoa, mereka adalah orang yang tidak punya pengharapan. Tapi orang yang berdoa, mereka adalah orang-orang yang punya pengharapan dari Tuhan. Amin. Sebabnya mari kita berdoa. Yang kelima, percayalah kepada firman Tuhan. Kita punya Alkitab, setiap hari baca firman Tuhan itu. Baca, renungkan, lakukan, dan percayalah akan firman Tuhan. Itulah pegangan kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen saat ini yang tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Lebih suka dengan mungkin kata-kata motivator yang didengar dari Instagram, dari media-media sosial. Padahal semua itu diambil dari firman Tuhan. Sebab itu, kalau saudara ingin hidup berkemenangan, baca firman Tuhan, percayalah akan firman Tuhan, jangan ragukan firman Tuhan, tapi lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang terakhir, percayalah Tuhan saja penolong kita yang sejati. Amin. Dalam segala masalah-masalah kita, jangan langsung cari pertolongan ke tempat yang lain, tapi cari dulu Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia pasti akan menolong kita. Jangan paksa-paksa Tuhan menolong kita hari ini. Jangan paksa. Karena Tuhan paling mengerti, Tuhan paling tahu waktu yang terbaik kapan dia menolong kita. Mungkin Imam Zakaria dan Elizabeth, kalau dia buru-buru punya anak, ya belum tentu anaknya Nabi Yohanes Pembaptis, belum tentu. Bisa saja anaknya anak yang biasa-biasa. Dan kalau anaknya anak yang biasa-biasa, tidak mungkin dicatat dalam Alkitab. Betul ya? Tapi karena anaknya adalah jawaban dari doa-doa dia, dan itu diberikan Tuhan di waktu yang tepat untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan beri. Saya percaya bila saudara semua, kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan itu. Tuhan akan menolong kita semua. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya bilang pemain musik, kita akan menutup firman Tuhan ini.
dengan doa, dan saya percaya, saya rindu supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, supaya kita menjadi orang-orang yang hidup dalam Tuhan dengan hidup berkemenangan. Saudara, ingat selalu bahwa kita sekarang ini sedang dalam suatu perlombaan. Ya, kita semua sedang berlari untuk supaya bagaimana kita bisa mendapat meraih piala hidup yang kekal itu. Siapa yang menyerah di tengah jalan, siapa yang tidak mau berjuang, mereka tidak akan pernah dapat mengangkat pialanya. Tapi orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang punya usaha, orang-orang yang punya keinginan kuat, mereka lah yang berkemenangan, dan mereka lah yang akan mengangkat piala itu. Mari hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan, supaya hidup kita pun dapat menjadi hidup yang berkemenangan dalam Tuhan. Kita berikan pujian ini kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Yang selalu setia
Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan masalah kehidupan kami. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang setia dalam melayani Tuhan. Tuhan, kami mau untuk dapat tetap setia berdoa kepada Tuhan. Lewat doa itu Tuhan, kami percaya kami dapat selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan lewat doa itu kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami. Tuhan, buat kami menjadi orang-orang yang kuat untuk dapat percaya akan firman-Mu. Rinduan kami ya Tuhan, supaya kami tidak meragu-ragukan firman-Mu atas kami. Kami belajar, kami tidak ingin ragu akan firman Tuhan seperti yang dilakukan Imam Zakaria. Tapi biarlah kami boleh percaya firman Tuhan itu dan kami dapat melakukannya. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang hanya mau mencari Tuhan atas segala masalah, persoalan yang kami hadapi. Yang kami cari hanya Tuhan, yang kami andalkan hanya Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menyatakan kemenangan atas kami, atas setiap masalah dan persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kami semua. Kami tahu Roh Kudus yang akan mengingatkan kami, sehingga dimanapun nanti kami berada, kapanpun, dalam situasi apapun, kami boleh mengingat firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dan kami terus boleh diberkati Tuhan dalam hidup dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Apakah sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Amin. Haleluya. Saudara, ada pengumuman. Oh, belum. Kita ini dulu ya. Doa dulu persembahan ya, sorry. Oke. Kita berdoa untuk persembahan yang kita naikkan. Bapa, kami datang kepada Tuhan dengan tidak tangan kosong. Kami berdoa, biarlah Tuhan, kami dengan membawa persembahan ini, kami boleh beriman kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan saja yang telah memberkati hidup kami. Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh memiliki segala yang baik dari Tuhan. Kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan misi kami, yang kami bawa dengan hati sukarela, dengan hati sukacita. Biarlah Tuhan saja yang memberkati. Tangan-tangan yang membawa kepada Tuhan dilimpahkan oleh berkat Tuhan. Bahkan kami yang belum dapat memberi pada hari ini, Tuhan Engkau tetap memberkati kami, dan minggu depan kami akan membawa persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap membawa persembahan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Nah
juga selalu akan mengajak saudara untuk bersama-sama mengambil bagian dalam doa malam kita setiap hari dari jam 10 malam. Ya, mari bersama-sama kita melakukan ini dan percayalah Tuhan akan menolong dan akan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Saudara, ada pengumuman-pengumuman penting terutama untuk Natal. Ya, saudara, kemarin saya sudah berdiskusi dengan Ibu Han. Ya, tetapi Ibu Han ingin Natal kita dipisahkan dari tahun baru. Ya, oleh sebab itu Natal kita setelah kemarin kita mencari waktu yang tepat akan kita adakan di tanggal 18 Desember. Ya, tetapi kita tidak mengambil tempat di pension. Ya, kita akan mengadakannya di satu tempat yang sedang dicari. Ya, mungkin kita akan meminjam satu tempat seminar atau satu hall yang kecil karena kita tidak banyak. Ya, dan kita akan merayakan Natal kita di situ. Ya, hanya kita saja dan mungkin ada beberapa orang yang kita undang dan saudara juga boleh mengundang teman saudara. Oleh sebab itu saudara, mari kita mempersiapkan Natal kita ini. Tanggal berapa? 18 Desember. Ya, waktu dan jamnya nanti akan menyusul, tapi tempatnya bukan di gereja. Kita akan sedang mencari tempat mungkin di hall atau di tempat seminar. Ya, oleh sebab itu mari doakan dan mari kita mempersiapkan Natal ini. Ya, kita membuat acara ini lebih baik. Dan tentunya Natal PGK masih di schedule yang sama di tanggal 25 Desember di jam 2 sampai jam 5. Ya, untuk tempat sampai dengan hari ini masih dalam doa dan dalam pergumulan. Saudara bantu dalam doa karena memang tidak mudah. Ada beberapa tempat yang sudah kita dapat tapi budgetnya luar biasa. Ya, mahal dan perlu banyak biaya. Oleh sebab itu doakan dan Tuhan pasti akan menolong. Untuk acara tanggal 31 Desember tetap akan ada. Kita akan mengadakan ibadah buka dan tutup tahun dan mari bersama doakan karena kita akan menginap satu hari di pension. Ya, kita akan acara buka tutup dan buka tahun baru di situ. Saya mengajak saudara untuk bersama dalam acara ini. Ayo bersama-sama kita berfellowship, saling memberkati dan kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini dan juga membuka tahun kita yang baru dengan berkat Tuhan. Ya, saya berharap saudara ikut semua dalam acara-acara yang sudah kita schedulekan ini. Haleluya. Mari terus doakan pelayanan Ibu Gembala kita di Indonesia. Saya tidak tahu kapan akan pulang, tapi terus doakan saja supaya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Gembala di sana. Bapak Gembala kita besok pagi akan tiba di sini dari Amerika dan mungkin hanya beberapa hari di sini akan transit saja di sini dan akan kembali ke Indonesia karena ada pekerjaan pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan yang sudah menunggu. Ya, mari kita terus doakan pekerjaan pelayanan Bapak Gembala kita. Tuhan memberkati saudara yang memberikan persembahan Bapak Mun. Kita bersama berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan memberkati dan memberkati selalu kehidupan Bapak Mun dan keluarga. Untuk Ibu Elizabeth, ya, Tuhan juga memberkati dan permohonan doanya kita bawa kepada Tuhan supaya dilindungi dan disertai selalu. Ya, demikian pengumuman yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita ini dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita.
atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan Bapamu dan keluarga, dan memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, kasih Tuhan yang terus dilimpah-limpahkan, dan semakin setia mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan juga memberkati Ibu Elizabeth, kiranya permohonan doanya untuk mendapat perlindungan dari Tuhan dan penyertaan bagi Tuhan dinyatakan atas Ibu Elizabeth dan keluarganya. Biar ibu ini boleh diberikan kesehatan, kasih Tuhan yang terus ditambah-tambahkan, dan ibu ini semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, karena engkau telah beribadah kepada Tuhan, maka terimalah segala janji berkat firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang datang kepadanya dengan iman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberi berkat-Nya berlimpah-limpah kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan iman. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat perlindungan dari tempat yang maha tinggi, berkat penyertaan Tuhan yang ajaib dan persekutuan yang indah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, dan segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam keselamatan menyertai kita semua mulai siang ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Saudara, terimalah segala berkat Tuhan, sebab Yesus mengasihi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Semua orang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.